Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti praktikum kita, praktikum filter, yakni parametrisasi filter. Dua jenis filter ini akan digunakan, yakni filter low pass yang dia kita tinggal pasang dan kita biarkan pengamatan grafiknya berjalan. Dan satu lagi adalah filter yang band pass dengan tuning frekuensi kerja atau pengesetan frekuensi kerja dengan ulir, gitu ya. Baik, pertama kita akan masuk kepada parametrisasi jenis filter yang pertama, yakni low pass ini. Baik, dengan adanya konektor yang tersedia seperti ini, sama-sama N, berarti sama-sama N male, maka yang kita butuhkan adalah satu konektor N female to N female seperti ini ya, supaya di satu sisi ini nanti bisa terpasang dengan konektor N male seperti ini. Dan juga di sisi yang lain, yakni konektor N male juga. Baik, seperti ini ya. Nah, kita bisa. Nah, oke. Baik. Nah, ini masuk ya. Baik, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih perhatian kita ke layar dari analyzer. Baik, seperti ini. Untuk melihat lebih jelas respon frekuensi yang kita sebenarnya sudah dapat seperti ini, namun angka berapanya belum bisa kita lihat secara jelas. Kita bisa atur sumbu X-nya di ranah frekuensi ya, ranah frekuensi, dan sumbu Y-nya ranah amplitudo atau scale ya. Baik, pertama kita coba yang fokus ke pengaturan arah X ini, yaitu kita akan tekan tombol atau frekuensi garis miring distance ya, distance. Baik, kita mungkin lebih butuh untuk berapa frekuensi yang di sini, maka kita persempit. Startnya masih di yang rendah, kemudian stopnya kita mungkin set yang agak rendah juga, yaitu sekitar 2 giga mungkin. Coba ya, 2 GHz. Oke, bisa kita lihat. Oke, oke, sudah bisa kita lihat daerah yang fluktuatifnya. Nah, sekarang giliran sumbu Y yang kita atur. Sumbu Y coba kita atur di tombol atau melalui tombol scale garis miring amplitude. Seperti itu. Level referensinya masih 0 dB, oke. Bisa mau ditambahkan atau diatur lagi, silahkan, bisa. Dan juga posisi referensi bisa kita atur, misalkan dari angka atau dari kotak yang kelima misalkan ke kotak 1 misalkan, bisa seperti ini. Atau ref postnya bisa kita atur dengan yang tombol yang berputar-putar seperti ini. Nah, seperti itu ya. Mungkin sini, mungkin bagus. Oke, sip ya. Selanjutnya kita akan coba munculkan marker, yaitu kita akan tekan tombol marker di sini, muncul ya marker 1, marker mode normal ya, seperti ini. Dan juga nanti butuh beberapa marker yang lain, sekaligus pengamatannya juga kita akan on kan marker table atau tabel markernya seperti ini. Oke, terlihat di sini. Di marker 1 levelnya di minus 0,8 dB dan di frekuensi 906,4 sekian. Oke, baik. Kita atur si marker 1 ini. Oke, tekan normal ya, supaya muncul tulisan marker sekian megahertz, dan bisa kita atur-atur dengan tombol yang berputarnya. Oke, cenderung bergerak ke kiri ya. Oke, kita bisa set sebetulnya yang paling kiri pun misalkan level dayanya min 0,0 sekian. Mungkin kita coba yang level minus berapa ya? Sini mungkin ya,
yang masih sekitar frekuensi kerja yang dari 0 sampai sekian mega itu. Nah, mungkin kita set di sekitar sini mungkin. Nah, ini ya. Sini. Baik. Referensi kita coba ini ya, tekan lagi tombol scale amplitude. Referensinya masih 0 dB. Kemudian insertion loss, angka insertion loss bisa diperoleh dari referensi level atau level referensi 0 dB dan marker 1 ini, gitu ya. Yang kira-kira bisa kita ambil sebagai masih di daerah apa ya? Daerah kerjanya, gitu ya. Daerah kerja filter yang kita amati ini. Yaitu min 0,8 dB. Maka insertion loss adalah sama dengan 0 dB sebagai level referensi dikurangi dengan minus 0,8 dB. Sama dengan 0,8 dB. Itu insertion loss-nya. Baik, kemudian selanjutnya mengenai parameter ripple, kita bisa amati bahwa di daerah frekuensi kerja ini tidak ada riak-riak satupun dan cenderung landai seperti itu ya. Sehingga ripple dalam kondisi seperti ini dikatakan 0 dB. Bisa dikatakan 0 dB. Baik. Parameter selanjutnya adalah frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff atau frekuensi setengah daya. Setengah daya kalau dikonversi ke angka logaritma bisa kita peroleh angka minus 3 atau 3 dB dalam satuan desibel. Baik. 3 dB di bawah ya. 3 dB di bawah frekuensi kerja atau level daya frekuensi kerja, yakni yang kita pilih misalkan levelnya minus 0,8 dB, maka 3 dB di bawah itu adalah minus 3,8 dB. Maka kita cari, kita coba munculkan marker lagi, marker 2 kita on kan, normal ini ya, normal seperti ini, dan marker 2 ini itu kita bisa atur lagi tempatnya di yang angkanya kira-kira minus 3,8. Baik, ini ya. Minus 3,8. Minus 3,8 sini. Oke, baik, sini ya. Oke. Oke, bisa kita amati. Marker 2 ini ada levelnya di 3 dB di bawah marker 1. Baik. Oke. Maka frekuensi yang dengan kondisi tersebut kita bisa peroleh atau kita bisa ambil sebagai frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff kita adalah 1,019 atau 1,02 GHz. Baik, frekuensi cutoff. Selanjutnya bandwidth 3 dB terkait dengan frekuensi cutoff yang kita peroleh barusan. Ya, ini frekuensi ini ya. Lalu bandwidthnya seberapa lebar? Berangkat dari 0 Hz. Ya, sepanjang ini. Frekuensi atau pita frekuensi 3 dB atau bandwidth 3 dB, yakni 1,02 GHz. Baik. Selanjutnya kita amati ya level minus 60 dB di sekitar sini ya, di sekitar daerah yang fluktuatif seperti ini. Kita bisa tambah markernya, munculkan marker yang baru. Baik. Kita usahakan marker 3 ini, marker yang baru ini, itu berada pada daerah yang cenderung linearnya, tidak fluktuatif, gitu ya. Hindari yang daerah fluktuatif itu. Maka mungkin kita bisa ambil daerah yang sini ya, daerah 1,7 sekitar itu ya. Nah, sekitar sini mungkin 1,73 giga. Meskipun level dayanya tidak minus 60 dB, justru agak besar gitu ya, minus 48 dB situ. Nah, tapi tidak apa-apa, kita menghindari daerah-daerah yang fluktuatif, yang apa ya istilahnya ya, cenderung sama dengan level draw atau noise gitu ya. Kita masih ambil daerah yang linearnya ini untuk
kita ambil angka frekuensinya sebagai pita frekuensi atau bandwidth 60 dB. Baik. Oke. Daerah sekitar minus 60 dB sudah kita peroleh, frekuensinya 1,73 sekian giga. Dan lebar pita 60 dB itu berangkat dari 0 dB. Oke, hanya karena sebab low pass filter ya sebetulnya. Oke. Maka segini sepanjang ini pita frekuensi 60 dB, yakni 1,73 giga. Parameter terakhir untuk low pass filter ini adalah shape factor atau faktor bentuk. Faktor bentuk ini bisa dihitung dari bandwidth 60 dB yang sekitar 1,73 sekian GHz dibagi dengan bandwidth 3 dB. Yakni tadi yang ketemu frekuensi cut off tadi ya, yaitu sekitar 1,02 giga. Maka hasil bagi dari 1,733 giga dengan 1,02 sekitar 1,7. Itulah shape factor yang kita peroleh adalah sekitar 1,7. Oke, siap. Demikian untuk pengukuran atau parametrisasi low pass filter. Baik, kita beralih ke filter yang band pass atau yang nanti filter yang kita pakai tuning dengan ulir ya. Baik. Seperti ini. Oke, kita lepas dan juga konektor yang ada kita lepas. Baik, untuk selanjutnya kita akan ukur parametrisasi dari band pass filter yang berupa tuning seperti ini. Oke. Baik. Konektor SMA masih konektor SMA female ya, seperti itu. Kita akan coba sambungkan dengan konektor SMA male to and female itu ya. Oke. Konektor SMA male to and female. Oke, baik, kita coba pasang. Baik. Oke, satu sisi kita akan pasang konektor N. Baik, sip. Lanjut ke bagian yang satunya, bagian sisi satunya. Itu kita coba pasang konektor N male to SMA male to N female. Oke. Selanjutnya terakhir kita pasangkan N female ke N male. Baik, ini ya. Kita coba pasang. Agak harus lurus ini. Mana nih? Sip. Baik. Ini ya. Kita bisa dapat. Baik. Oke. Sementara respon, oke, kita bisa fokus ke layar. Oke. Setidaknya yang kita bisa atur dengan 6 ulir di filter band pass ini, kita bisa coba atur dari yang ini ya. Oke, kira-kira ini ada kemunculan yang agak tinggi di sini. Kita coba satu ulir, kemudian ulir berikutnya mungkin ya. Oh, hilang lagi ya. Masih hilang lagi. Belum muncul. Nah, ini. Sip. Muncul ya. Di sekitar ini paling tingginya. Nah. Oke, kemudian kita atur lagi. Dan ini biasanya memakan waktu yang sekian menit gitu kan ya, untuk bisa dapat bentuk respon filter yang bagus gitu ya. Yang bagus dalam artian level daya tertingginya itu bisa menyentuh sekitar 0 dB, meskipun ternyata nggak bisa gitu, agak susah. Oke, tuningnya segini mungkin.
Oke, berikutnya lanjut ke bentuk atau nilai yang segini. Oke, baik. Bisa dibilang memang apa ya, seninya dari filter atau tuning filter tuh seninya ada di sini, gitu ya. Tuh. Folder satu yang bermasalah mungkin ini ya. Oke, baik. Mestinya agak lebar ini. Nah, dia malah spike ya. Nah ini. Oke, untuk dalam rangka kita amati di rentang yang lebih sempit, kita bisa atur lagi apa namanya center atau start stopnya center maupun frekuensi span-nya. Oke, sambil ini ya, kita mungkin set di sini dulu. Turun, harusnya naik, nah, atau senaik setinggi tingginya gitu ya. Oke, bukan di sini, bukan. Oke, baik. Kemudian, malah turun lagi. Turun. Paling tingginya itu sebetulnya. Oke, sip. Baik. Oke, mungkin ini yang paling tinggi ya, meskipun sempit sebetulnya. Yang dicari di bandpass itu memang yang agak lebar ya sebetulnya, karena kan menjamah beberapa frekuensi tertentu, gitu kan ya. Itu. Nah, oke, masih yang paling tinggi. Oke, coba ya kalau dari angka minus 30 kilo sampai stopnya 23 mungkin sekitar, kita coba startnya dari berapa, 1,8 ya. Coba 1,8 giga. Oke, nah ini muncul ya, stopnya pun 1,9 giga mungkin seperti ini mungkin. Nah, baik. Oke, kita bisa atur lagi semulus mungkin, sehalus mungkin. Ripple atau riak-riaknya dibuat seminimal mungkin segini mungkin. Kemudian selanjutnya knob yang berikutnya yang lain seperti ini, kemudian knob yang berikutnya lagi yang lebih lain lagi, pelan-pelan nih, baru pelan-pelan ini kita aturnya. Jadi takes time ya, betul-betul memakan waktu yang sekian menit ya, agak habis waktu kita di sini, gak apa-apa. Oke, knob yang lain. Oke, baik. Knob yang selanjutnya atau ulir yang selanjutnya, tadi sempat agak halus ini, mungkin segini atau sedikit lagi lah. Oke, baik. Dalam kasus seperti ini kita bisa persempit lagi start stopnya ya, mungkin startnya di 1,83 misalkan mega. Salah. 1,83, sorry. Angkanya saya salah. 1,83 giga, sorry. Giga. Nah, ini ya. 1,8 giga, atau kalau diturunkan lagi mungkin startnya 1,82 mungkin. Coba ya. Giga. Kemudian yang sebelah sini stopnya kira-kira 1,88. Coba ya. 1,88 giga. Baik. Oke. Oke. Baik. Kemudian startnya mungkin 1,825 gitu ya. Tidak apa-apa. 8,25 mungkin. Nah, kira-kira seperti ini ya. Teramatinya ya. Oke. Marker kita bisa alihkan semuanya ke titik-titik yang kita inginkan. Oke, marker 2, oke, bentar ya. Marker 2 ke sana lah, enggak apa-apa ya. Ke sana, agak ke sana. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari marker 1. Marker 1 yang kita inginkan atau yang kita cari adalah level daya pada
passbandnya atau pada pita frekuensi kerja atau pita yang diloloskannya. Kira-kira sekitar ini. Di marker 1 ya, sekitar 1,85 gigaan dan level dayanya adalah minus 4,4 dB. Dengan referensi 0,0 dB, maka insertion loss-nya adalah level referensi 0,0 dB dikurangi minus 4,3 sekarang ya, 4,3an atau 4,4 dB sebagai level daya rata-rata pada passband atau pada pita frekuensi yang diloloskannya. Oke. Kemudian angka insertion loss-nya sama dengan 4,4 dB atau rugi insersinya 4,4 dB. Baik, selanjutnya ripple. Terkait dengan ripple atau riak-riak yang kita amati dari grafik S21 ini, ternyata bisa dikatakan 0 dB ya, karena riaknya sedikit di beberapa titik ini ya. Oke, baik. Kemudian frekuensi cut off kita, coba di marker 2 ya. Marker 2 ini kita coba set di daya yang 3 dB di bawah level daya rata-rata passband ya, yaitu kita bisa set dari 3 dB yang di bawah minus 4,4, kira-kira minus 7,4. Oke, kita bisa set minus 7,4 di benar ya, minus 7,4. Oh, harusnya di sini. Oke, sedikit lagi. Oke, sip, situ ya. Kita bisa amati bahwa si marker 2 atau level daya di marker 2 itu 3 dB di bawah marker 1 sebagai daya rata-rata pada passband. Baik, frekuensi cut off kita di 1,86 GHz di satu sisi ya. Nah, sekarang di sisi yang rendahnya atau ini kan bisa dikatakan frekuensi cut off tinggi atau FL gitu ya. Sekarang FH, frekuensi cut off yang di frekuensi tinggi. Sekarang kita cari melalui marker 3 ya, frekuensi cut off di frekuensi rendah, yaitu di sebelah kiri. Oke, sebelah sini ya. Kira-kira levelnya juga sekitar M2 itu juga kurang lebih sama. Oke, harusnya sekitar sini. Baik, oke. Kita dapat M3 dengan level daya M3 dan M2 juga sama-sama 3 dB di bawah level daya utama M1. Baik. Kita dapat frekuensi cut off yang rendahnya adalah 1,84 GHz. Frekuensi cut off tinggi 1,86. Jadi sekitar ini. Kita dapat juga selain frekuensi cut off ya, kita juga dapat bandwidth 3 dB. Yang itu adalah frekuensi cut off tinggi dikurangi frekuensi cut off rendah, yakni sekitar 21 MHz. Karena 1,841 giga dikurangi 1,860 giga sama dengan 0,021 giga alias 21 mega. Ini bandwidth kita, bandwidth 3 dB. Selanjutnya kita tambah lagi marker 4 dan marker 5 masing-masing untuk mencari level minus 60 dB di frekuensi tingginya maupun frekuensi rendah. Baik, ini ya, coba yang 4 ya, marker 4. Kira-kira di daerah yang masih linear, yang tidak terlalu fluktuatif. Mungkin sekitar minus 50 ini ya. Oke. Baik, sedikit lagi meren. Oke. Baik. Dari sini ya. Untuk marker 4. Kemudian marker 5 mungkin di sekitar minus 40-an 9 tadi ya, dB tadi. Yang masih linear. Daerah yang masih linear. Oke, dari sini ya. Ini marker 5. Baik. Maka angka yang sekitar minus 50 atau minus 60 dB yang masih daerah linear atau kira-kira daerah batas gitu ya, daerah batas yang linear sama yang fluktuatif, linear yang fluktuatif masing-masing di frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Ini membentuk dua frekuensi ini nanti membentuk daerah bandwidth 60 dB. Gitu ya.
sekitar berapa itu? Kalau frekuensi 60 dB yang tinggi dikurangi frekuensi 60 dB yang rendah. Ini ya, yang tinggi yang sama yang rendah. Kira-kira 40 ya, 42 giga, atau mungkin coba di ini ya. Nah, ini, sorry. Mungkin di sekitar sini mungkin kalau yang baik. Minus 46, 40 daerah linear. Kita memang berkutat di daerah linear juga ya, mengenai apa namanya penentuan bandwidth 60 dB, gitu ya. Baik. Oke, kita juga bisa amati fluktuasi nilainya juga sekitar minus 40. Oke, baik. Baik. Oke, kita peroleh frekuensi 60 dB yang tinggi dan frekuensi 60 dB yang rendah. Berarti, ini sekitar ini berarti ya, 4,2 mega ya, 4,2 mega. Bandwidth 60 dB kita adalah selisih dari frekuensi 60 dB yang tinggi sama frekuensi 60 dB yang rendah. Jadi bandwidth 60 dB kita sekitar 4,2. 42 mega. 42 mega. Sekitar 42 mega. Baik. Terakhir adalah faktor bentuk atau shape factor. Shape factor. Oke, coba yang M4-nya coba saya ini lagi ya. Marker 4-nya. Mungkin sekitar sini ya. Yang kira-kira samalah dengan yang sebelah marker 5. Oke. Oke, marker 4-nya jadi 1,87 giga. Berarti kira-kira memang ini ya, sekitar 37 mega selisihnya. Atau bandwidth 60 dB kita sekitar 37 mega. Gitu ya. Oke, ingat bahwa tadi kita dapat bandwidth 3 dB sekitar 21 mega dan bandwidth 60 dB dapatnya 37 mega. Maka shape factor yang kita bisa hitung adalah bandwidth 60 dB dibagi bandwidth 3 dB kita. Bandwidth 60 dB kita 37 mega dibagi sama bandwidth 3 dB kita, yakni 21 mega. Hasilnya adalah 1,8 shape factor kita. Sekitar 1,8 atau 1,76 ya. 1,8 sekitar. Itu ya shape factor kita. Baik. Secara keseluruhan sampai pada yang akhir ini, shape factor kita itu sebetulnya masih hampir-hampir kurang bagus karena ukuran shape factor secara kebiasaan yang bagus itu di bawah 2. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan juga ya untuk yang low pass filter tadi. Demikian untuk praktikum untuk praktikum parameterisasi filter yang terakhir, yakni ini ya, yang tadi tunable cavity bandpass gitu ya, bandpass filter. Baik, mudah-mudahan bisa dilakukan juga, bisa diikuti segala tahapannya, dan selamat berpraktikum.